Halo semua, lagi di sini. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Dan kemarin kita udah sempat bahas tentang orang melankolis yang depresi. Udah bahas juga orang sanguin yang depresi dan orang koleris yang depresi. Hari ini kita mau bahas tentang orang plekmatis yang depresi. Wah, banyak yang nanya nih, Bang, kok orang plekmatis depresi sih? Kan orang plekmatis paling santai. Itu dia. Sebenarnya orang plekmatis itu orang paling gampang nyerah. Sebetulnya mereka juga yang paling gampang depresi atau gampang ya ada kepikiran hal-hal buruk tentang diri mereka. Walaupun mereka sebetulnya nggak sepemikir orang melankolis, tapi orang plekmatis itu paling depresi kalau dia tidak dihargai di lingkungannya. Beda ya, bukannya dia butuh penghargaan, tapi dihargai sebagai manusia aja. Jadi kalau lagi ngobrol-ngobrol di tongkrongan kalian, ada orang pragmatis, ya ajak ngobrol juga lah, biar mereka bisa ya ngomong pendapat mereka 1-2 kalimat untuk bisa jadi bagian dari obrolan itu. Mereka itu seneng banget. Dan pada saat orang pragmatis yang jarang-jarang mau ngasih pendapat, tiba-tiba berani ngasih pendapat, tiba-tiba orang-orang sekitarnya nggak dengerin, nah dia baru ngerasa dia nggak guna lagi. Yes, mereka cuma mau dihargai sebagai sebuah subjek, bukan sebuah objek. Kalau mereka nggak dihargai, ya biasanya mereka pergi. Kayak misalnya, di rumah, ada seorang anak pragmatis. Orang tuanya di rumah nggak pernah ya perhatiin dia, mengabaikan dia terus, dan akhirnya dia lebih mencari tempat yang bisa bikin dia nyaman. Kayak mungkin di luar, tempat-tempat bersama temennya, tempat tongkrongan, dan kadang-kadang kita nggak bisa tahu kalau tongkrongan itu positif atau negatif. Akhirnya dia malah salah jalan, ikut pergaulan yang buruk, dan ya, kebanyakan orang pragmatis yang dia nggak banyak di rumah dan pergi-pergi keluar, dia gampang banget dibujuk temennya untuk ngelakuin sesuatu yang negatif. Kayak contohnya menggunakan zat-zat terlarang. Karena orang pragmatis itu iya-iya aja, mau disuruh apa, mau diminta tolong apa, apalagi kalau dia ngerasa, oh di lingkungan ini saya diterima, ya udah saya di sini aja. Dalam menghadapi konflik yang berkepanjangan juga, orang pragmatis itu agak susah ya, karena mereka orangnya gampang nyerahan. Bayangin, kalau di rumah, suasana orang tua berantem semua, adik kakak juga nggak akur. Ya mereka bisa depresi di situ karena merasa dunia ini udah nggak damai dan nggak aman lagi buat dia. Dia hanya butuh sebuah kedamaian dan sebuah kenyamanan dalam satu rumah, biar orang pragmatis bisa mengendalikan dirinya dan tetap berada di lingkungan tersebut. Orang pragmatis ambisinya nggak gede-gede banget ya. Mereka juga nggak butuh sebuah visi yang sangat tinggi, dan ya orangnya sederhana banget sih ya. Jadi kadang-kadang dia suka diremehin, nggak dilibatkan dalam pembicaraan atau percakapan di tongkrongan dia ataupun di keluarga. Di situ tuh nanti dia akan bertanya, apa gunanya saya ya? Saya ini apa ya? Dia akan self-pity. Mengkasihani dirinya sendiri adalah salah satu kelemahan orang pragmatis yang paling banyak di orang-orang pragmatis. Orang-orang udah nggak butuh saya nggak berguna di sini. Buat apa saya di sini? Ya, hal-hal gitu yang paling banyak terjadi sama orang-orang pragmatis yang tidak dihargai keberadaannya. Di usia parubaya, biasanya orang-orang koleris mengalami krisis parubaya karena kehilangan kendali atas hidupnya. Tapi orang pragmatis, mereka baru aja mencari perasaan berharga itu di lingkungan-lingkungan mereka. Orang pragmatis yang sudah punya anak di usia parubaya, dia akan memperhatikan anak-anaknya dan istri-istrinya. Anak-anaknya yang cuman bicara sama mereka kalau cuman minta uang aja, kalau ada maunya aja. Dan istrinya yang sibuk sendiri mengurus semua yang bisa dikendalikan, karena biasanya orang koleris ya, termasuk mengendalikan dia. Buat dia jadi merasa tidak ada kekuatan dan tidak ada gunanya lagi di rumah tangga itu. Akhirnya pada saat mereka tidak nyaman, mereka pergi dari rumah untuk mencari kedamaian dan mencari orang-orang yang mau mengakui keberadaannya. Di situ memang kebanyakan orang-orang pragmatis, kenapa mereka kadang-kadang suka mencari orang lain untuk membuat mereka merasa berharga. Well, bukan seperti orang sanguin yang mau dipuja, orang koleris yang selalu pengen dihargai kerjaannya, tapi orang pragmatis hanya kadang-kadang ingin didengarkan. Orang pragmatis yang jarang sekali ingin punya visi, ingin punya keinginan. Orang pragmatis yang jarang sekali ingin punya kemauan kuat. Kalau pada saat mereka sudah punya kemauan kuat, itu harus kita dukung, atau enggak mereka bakal depresi. Apa sih yang terjadi kalau pada saat orang pragmatis depresi? Tentu saja mereka jadi orang yang jauh berbeda dengan diri mereka. Ada dua kemungkinan. Mereka akan benar-benar diam diri, tidak mau ngomong apa-apa, mencari kedamaiannya sendiri dan play safe.
Dia akan menghindari semua orang untuk mencari ketenangannya masing-masing, atau dia malah menjadi orang yang suka marah-marah, suka memukul, karena dia mau mencoba untuk memperlihatkan kalau dia juga bisa marah, dia bisa keras, tapi dia tidak tahu cara marah yang benar gimana. Dan apabila itu semua sudah menumpuk, konflik terus datang, orang pragmatis punya kecenderungan untuk menyakiti dirinya sendiri, termasuk pikiran bunuh diri. Mereka yang paling gampang di antara 4 watak tersebut selain melankolis. Pragmatis bukanlah watak yang ingin memanjat gunung, mengarungi samudra, menggapai bintang-bintang. Asal mereka bisa melakukan sesekali dengan cara mereka dan mendapatkan kedamaian, mereka sudah cukup sekali. Kekuatan pragmatis adalah mereka orang yang sangat adil dan bisa menjadi sebuah mediator dalam menyelesaikan masalah. Tetapi dalam menyelesaikan masalahnya sendiri kadang-kadang mereka bingung. Malah mereka lebih hebat dalam menyelesaikan masalah orang lain. Itu juga kenapa kalau kita tidak membantu pragmatis, mereka akan merasa mereka hanya dipergunakan saja untuk membantu orang lain, tapi tidak ada yang membantu mereka. Itu kenapa kalian pasangan-pasangan koleris yang biasanya berpasangan dengan pragmatis, ada baiknya kalian sering menanyakan bagaimana keadaan mereka, bagaimana kabarnya, bagaimana sehari-hari ini, biar mereka merasa diajak bicara dan diajak dalam kehidupan kalian. Jauhkan orang-orang pragmatis dari konflik-konflik yang berkepanjangan dan hargai mereka. Buatlah mereka berharga, itu akan menjauhkan mereka dari depresi. Ya, itu mungkin dari saya, Pleggy. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa buat like dan subscribe. Pleggy, mohon undur. It's John Balls here. Song called I Just Wanna Be Your Best Friend. After class, let's take a walk. Hey, it won't take long, we need to talk. After the things you do, you better listen up to what I say. I just wanna be your best friend, forever and ever, side by side. Hear you out and be a good friend, forever and ever, you won't subside. Gotta say the word, then it feels wrong. Hey, don't have much time before I lost my word. After the things you do, you better listen up to what I say. I just wanna be your best friend, forever and ever, side by side. Hear you out and be a good friend, forever and ever, it won't subside. I just wanna be your best friend, forever and ever, side by side. Hear you out and be a good friend, forever and ever, it won't subside. Hey, I see you after class.